Horas madihita saluhutna dia muamanami dotina nami juga bagian anak kami sekolah minggu dan remaja naposo untuk berkenan mengikuti ibadah pertengahan keluarga yang kita laksanakan pada saat ini. Mari siapkan tempat yang baik, Bibel atau Alkitab, supaya cara ini berjalan dengan semestinya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Acara pertengahan keluarga HKBP Mahanaim Resort Mahanaim Distrik 20 Kepulauan Riau dengan topik Parhahamaranggion di Bagasan Holong. Marede Mahita siap buku ede nomor 12 ayat sada dohot ayat 2. Martangiang Mahita, songono dohatani Tuhan Jehovah, idama, ahu apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguan naganup ari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana. Suang songoni ahu mangalului biru-biruku sogot. Haleluya, Martangiang Mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudusan, naso marmula naso marujung. Di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehonommu hasesan ni dosa, hati goran, dohot hanguluan saliling nililing na dihami. Asima roham, lehon may dihami. Amin. Mari kita baca epistel yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai ayat 27. Kita baca secara bergantian. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Jonathan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ia anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat.
Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Jonathan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Jonathan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari demahita sia buku ede nomor 730 ayat sada. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata manami na marhabangsa di Banogijang. Mauliate di sobah rohanami tuho na mangaleho tiki na lehe di hami marsaur rohot ho di tonga-tonga ni bagas nami be. Sai halomohon mabagas nami. Halomohon mapartangian nami. Tau hasangapon di ho jalalas ni roha di hami. Saya para di marroha nak pikiran nami dinalaho tumangihon hatam. Mauliate madiho Tuhan. Amin. Tajaha mahatan dibata natar surat di 2 Korin biddualu ayat pitu sahatu ayat 15. Kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semua dalam bahasa Indonesia. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada
kepadamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada satu waktu kota Yerusalem yang di Judea mengalami penderitaan besar, yaitu kelaparan. Lalu ada seorang nabi yang bernama Agabus berangkat dari Yerusalem menuju Antioquia. Dia menjelaskan penderitaan yang dialami saudara-saudara kudus di Yerusalem. Lalu murid-murid Agabus mengumpulkan suatu sumbangan ke Yerusalem. Sumbangan tersebut dikirim dengan perantaraan Barnabas dan Paulus. Dapat kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 sampai 30. Kemudian Rasul Paulus berada di daerah Makedonia. Dia juga menjelaskan kelaparan yang sedang terjadi di kota Yerusalem. Jemaat-jemaat di Makedonia mendesak Rasul Paulus supaya mereka diberi kesempatan untuk membantu saudara-saudara kudus di Yerusalem, dan mereka memberi donasi menurut kemampuan mereka. Kemurahan hati jemaat-jemaat yang di Makedonia diberitakan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus bahwa jemaat di Makedonia sedang mengalami pelbagai penderitaan. Mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka dengan sukacita memberi melebihi dari apa yang diharapkan Rasul Paulus. Menurut Rasul Paulus, jemaat Korintus kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih. Paulus berkata, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini, yaitu membantu jemaat di Yerusalem. Kita baca ayat 7. Permohonan Paulus ini mendasar karena sejak tahun yang lalu jemaat Korintus sudah memutuskan untuk membantu jemaat Yerusalem, namun mereka menunda. Kita bisa baca ayat 8 sampai 12. Paulus menghimbau melakukan pelayanan kasih ini dengan alasan bahwa harta kita merupakan anugerah Tuhan. Meneladani Tuhan Yesus dalam hal memberi, di mana Yesus mengorbankan dirinya menjadi tebusan dosa, dan dia mau miskin supaya kita kaya. Memberi harus didorong karena kasih yang diajarkan Tuhan Yesus, dan pemberian ini untuk menciptakan keseimbangan dan saling melengkapi. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Yang miskin tidak berkekurangan, dan yang kaya tidak berkelebihan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi pada masa pandemi COVID-19. Marilah kita meneladani karya Tuhan Yesus Kristus yang menolong kita. Dia telah membayar hutang dosa kita supaya kita memperoleh keselamatan. Karya Tuhan Yesus telah diteladani oleh orang di Antioquia. Jemaat-jemaat yang ada di daerah Makedonia. Pada masa pandemi COVID-19,
Marilah kita dengan sukacita saling menolong, memberi dengan sukarela, sesuai dengan kemampuan masing-masing, bukan dengan cara tok-tok ripe atau serupa jumlahnya. Karena berkat yang kita terima juga tidak sama. Maka memberi sesuai dengan pengenalan akan berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, adalah lebih berharga, berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Marilah kita meneladani perbuatan jemaat di Makedonia, di mana mereka mendesak Rasul Paulus supaya mereka dilibatkan dalam pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem. Semuanya itu didorong karena iman, pengharapan, dan pengenalan akan kasih Tuhan. Mereka sadar bahwa saling menolong adalah tugas panggilan orang percaya kepada Yesus Kristus. Memberi, membantu, menolong sesama merupakan sebuah tanda kedewasaan rohani. Memberi merupakan cara untuk memperkuat kesatuan gereja atau persekutuan dalam jemaat di bumi ini. Hai saudara-saudara, Bapak dan Ibu jemaat HKBP Mahanaim, marilah kita saling bertolong-tolongan kepada sesama manusia. Tadi waktu saya mempersiapkan diri untuk ibadah ini, saya sempat membuka TV pada pukul 14.30, sebuah TV swasta. Di sana disiarkan ada seorang ibu janda tua yang sudah berumur 75 tahun. Nama ibu itu adalah Tuminem di Kaliprogo. Pekerjaannya sehari-hari dan sudah digeluti hampir 25 tahun, yaitu mencari batu ke sungai dan dia pecahkan batu itu lalu dijual. Setelah dijual, dia kumpulkan, dia tabung, lalu dia akan membeli sesuatu untuk dibagikan kepada warga yang ada di tempatnya. Dari keterbatasan itu, dia masih mampu untuk berbagi. Pada masa tuanya, dia masih mampu untuk berbagi kepada orang yang mungkin lebih muda dari dirinya sendiri. Suatu perbuatan yang sangat mulia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah ini akan saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Ada sebuah perbincangan antara seorang parhalado dengan anggota jemaatnya. Parhalado berkata, kalau Bapak diberi Tuhan berkat dengan memperoleh untung dari usahamu misalnya 1 miliar, kira-kira berapa yang akan Bapak sumbangkan untuk pembangunan gereja kita? Lalu Bapak anggota jemaat itu berkata, saya sumbangkan 50% Amang. Lalu parhalado itu berkata, seandainya Bapak diberi Tuhan berkat dengan memperoleh untung hanya 100 juta, berapa yang akan Bapak sumbangkan untuk pembangunan gereja kita? Bapak itu berkata, saya sumbangkan 50% Amang. Dan seterusnya. Parhalado itu membangun pembicaraan itu dengan tawar-menawar. Lalu terakhir parhalado itu berkata, kalau Bapak diberi Tuhan berkat dengan ternak peliharaan Bapak beranak banyak, berapa banyak Bapak sumbangkan ke pembangunan gereja kita? Lalu Bapak itu, anggota jemaat itu marah. Kenapa dia marah? Karena 3 induk ternak babinya miliknya beranak dan seluruhnya berjumlah 20 ekor.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Bapak ini mau menjumbang hanya dalam dunia angan-angan. Tetapi dia menjadi tukang marah di dunia nyata. Kalau perbincangan tadi hanya sebuah angan-angan, mau menjumbang 50% dari apa yang ada padanya. Tetapi ketika Parhalado itu berkata tentang apa yang dia miliki, yang sedang ada pada dirinya, ternyata Bapak itu marah. Yang alhasilnya adalah sebenarnya Bapak itu tidak mau berbagi. Jangan berangan-angan saja, tapi berbuatlah. Karena kita ini diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama manusia. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya, karena Tuhan telah berfirman bagi kami, supaya kami memiliki hati yang baik, sebagaimana Tuhan baik terhadap kami. Engkau telah bayar hutang kami yang tidak bisa kami bayar, yaitu hutang dosa kami. Engkau berikan keselamatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kesempatan untuk melakukan tugas kami, dan Engkau berikan kami kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, banyak berkat yang telah kami terima, kami nikmati dari dulu sampai sekarang. Biarlah sebagaimana firman-Mu pada saat ini mengajarkan kepada kami untuk saling menolong, membantu sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk meneladani apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Sebagaimana jemaat-jemaat di Makedonia, justru mereka jemaat itu yang mendesak Rasul Paulus supaya jemaat itu dilibatkan untuk berbuat kasih. Mereka dengan sungguh-sungguh dari keterbatasannya mereka mau menolong sesamanya. Berkatilah jemaat-Mu HKBP Mahanaim dimanapun berada. Kami semua terpanggil untuk melakukan pertolongan kepada siapapun. Seharusnya kami harus memiliki hati yang murah hati, memperhatikan seorang dengan seorang, sehingga kehadiran kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama kami. Sebagai orang tua, ajarkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anak kami, supaya sejak kecil anak-anak kami hidup mau saling berbagi, menolong saudara-saudara, menolong temannya, menolong di sekitar kami, di lingkungan kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami. Ampuni kami Tuhan dari segala salah dan dosa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Duksa hitam marede magaradima namanguluhon tangiang pangodianon. Marede mahita sebukwede nomor 760 ayat sada dohot ayat 2.
noang nilehom matiki tuna manguluhon tangiang pangodianon. Marede mahita siya buku ede nomor 656 ayat sada dohot ayat 2 puhut papugo pilihan. Tatangyakom mapilianon tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di bono gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti, asa huparhasyang hami pilihanon, pati buluh na rajaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam butadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita madok di tangiang ale amanami. Ale amanami na di bono gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banotongaon songon na di banwagijang. Lehon matuhamis sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Udang hami togiho tu pangujunan, palua mahami siap pangaku. Ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa liling-liling na. Amin. Asin ni rohan ni Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohan ni debata ama. Dohot parsauran ni tod di porbadia ma. Madongane hitaon saluhut na. Amin.